مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya, Novita Aryani dengan NIM K71244147 dan rekan-rekan saya Almaisa Rosadia dengan NIM K71244166. Saya Nabila Aktarina dengan NIM K71244143. Nama saya Tiara Salsa Faiza Izzati, NIM K71244153. Saya Alivia Azan Maizika dengan NIM K71244165. Di sini kami akan menyampaikan materi mengenai paradigma Al-Qur'ani. Selamat menyaksikan. Materi pertama, Al-Quran sebagai kitab suci umat Islam dan Al-Quran sebagai petunjuk. Al-Quran adalah kitab suci umat Islam yang diciptakan untuk menjadi petunjuk bagi seluruh manusia. Al-Quran berisi ajaran yang tidak terbatas pada golongan tertentu, melainkan mencakup seluruh umat manusia. Kandungan ayat-ayat Al-Quran telah memberikan petunjuk manusia dalam menjalani semua aspek kehidupan. Al-Quran sebagai petunjuk. Nah, sebagai petunjuk atau sebagai pedoman hidup, Al-Quran banyak memberikan ajaran dan prinsip-prinsip bagi kehidupan manusia, baik hubungan antar sesama manusia dengan Allah dan makhluk lainnya. Al-Quran berisi ajaran di kehidupan sehari-hari seperti ibadah langsung kepada Tuhan, keluarga, masyarakat, perdagangan, hutang, warisan, pendidikan, kesehatan, dan aspek kehidupan lainnya yang dapat diterapkan di mana saja dan kapan saja. Al-Quran adalah kitab suci umat Islam yang diturunkan oleh Malaikat Jibril melalui Nabi Muhammad SAW. Al-Quran diturunkan sebagai petunjuk bagi umat manusia dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Paradigma dan konsep dalam perspektif Islam. Paradigma dalam Islam merujuk pada sistem nilai, keyakinan, dan pemahaman yang membentuk cara pandang umat Islam terhadap kehidupan, alam semesta, dan hubungan antara manusia dengan Tuhan, sesama manusia, serta lingkungan. Paradigma ini didasarkan pada Al-Quran dan hadis, serta pemikiran ulama yang menjelaskan prinsip-prinsip dasar kehidupan yang harus dijalani oleh seorang muslim. Konsep dalam Islam adalah gagasan atau pemahaman yang lebih spesifik mengenai berbagai hal yang diatur dalam ajaran Islam. Paradigma Quran sendiri bisa dipahami dengan cara pandang atau cara berpikir mengenai suatu permasalahan dengan berlandaskan pada Al-Quran yang menjadi pedoman utama bagi umat Islam. Dalam hal ini, kandungan ayat-ayat Al-Quran dijadikan sebagai landasan berpikir dalam mengkaji sesuatu dengan menggunakan teori-teori ilmiah, eksperimen, atau sumber keilmuan tertentu yang dapat dipercaya. Selanjutnya, unsur paradigma dan konsep dalam perspektif Islam. Unsur paradigma yang pertama yaitu tauhid atau keesaan Tuhan. Tauhid merupakan landasan fundamental dalam Islam yang menegaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah satu-satunya Tuhan yang berhak disembah dan diimami. Yang kedua, kehidupan sebagai ibadah. Kehidupan manusia seharusnya dijalani sebagai bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mencakup segala aspek kehidupan, baik ibadah formal seperti sholat, puasa, zakat, dan haji, maupun ibadah non-formal seperti bekerja, belajar, dan berinteraksi dengan sesama. Yang ketiga ada fitrah atau kodrat manusia. Fitrah itu adalah potensi dasar manusia yang suci dan bersih yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengabdi dan berbuat baik kepadanya. Manusia memiliki kecenderungan bawaan untuk berbuat kebaikan dan mengikuti kebenaran yang disebut juga fitrah. Yang keempat yaitu keadilan dan etika sosial. Prinsip keadilan harus ditegakkan dalam segala aspek kehidupan, baik dalam hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesama manusia maupun alam sekitar.
Etika sosial yang baik juga penting untuk menciptakan masyarakat yang harmonis dan beradab. Selanjutnya ada konsep dalam perspektif Islam. Yang pertama ada Tuhan atau Allah. Keberadaan dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhan yang Maha Esa, Maha Kuasa dan Maha Pengasih, serta sebagai sumber segala sesuatu. Yang kedua ada Nabi dan Rasul, yaitu orang-orang yang dipilih Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyampaikan pesannya kepada manusia. Nabi menyampaikan ajaran, sedangkan Rasul menyampaikan ajaran yang bersifat hukum. Yang ketiga ada ibadah, yaitu segala tindakan dan perkataan yang dilakukan dengan niat dan berbuat baik untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat ada akhirat, yaitu kehidupan setelah kematian yang akan menjadi tempat perhitungan dan balasan atas perbuatan manusia selama di dunia. Yang kelima ada syariah atau hukum Islam, yaitu ketentuan-ketentuan yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengatur kehidupan manusia, mencakup berbagai aspek seperti ibadah, muamalah, hukum pidana, dan politik. Dan yang terakhir ada tazkiyah atau penyucian jiwa, yaitu proses membersihkan jiwa dari sifat-sifat buruk dan meningkatkan kualitas keimanan melalui berbagai cara seperti belajar, berzikir, dan beribadah. Prinsip paradigma Qur'ani dalam pencarian ilmu pengetahuan yang berkelanjutan, pengembangan teknologi yang bermanfaat, keseimbangan antara ilmu pengetahuan dan iman, etika dan moralitas dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Adapun prinsip-prinsipnya adalah sebagai berikut. Prinsip yang pertama yaitu prinsip prioritas. Allah Ta'ala berfirman, dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, kebahagiaan negeri akhirat. Yang kedua, prinsip tawazun. Allah Ta'ala berfirman, dan janganlah kamu melupakan bahagiamu dari kenikmatan duniawi. Yang ketiga ada prinsip ihsan, berbuat baik. Allah Ta'ala berfirman, dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan yang terakhir ada prinsip anti-zolim. Allah Ta'ala berfirman, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Yang terakhir yaitu implementasi paradigma Qur'ani dalam kehidupan sehari-hari yang meliputi beberapa bab. Yang pertama, mengenai kesederhanaan. Al-Quran mengajarkan pentingnya hidup sederhana dan tidak berlebihan dalam mengkonsumsi sesuatu. Dalam kehidupan sehari-hari, hal ini dapat diwujudkan dengan hidup sederhana, berhenti makan sebelum merasa kenyang, dan menghindari gaya hidup konsumtif. Selanjutnya yaitu ketulusan. Al-Quran menekankan pentingnya ketulusan dalam berinteraksi dengan orang lain. Hal ini dapat diwujudkan dengan mengajarkan ilmu kepada orang lain tanpa mengharapkan balasan, menghindari sifat iri hati, dan selalu memiliki niat baik dalam tindakan. Selanjutnya yaitu kepedulian terhadap lingkungan. Al-Quran mengajarkan pentingnya menjaga lingkungan hidup. Hal ini dapat diwujudkan dengan tidak membuang sampah sembarangan, merawat tanaman di sekitar kita, dan mendukung kegiatan yang bertujuan untuk menjaga kelestarian alam. Yang terakhir yaitu kepedulian terhadap sesama. Al-Quran mengajarkan pentingnya saling membantu, berbagi, dan peduli terhadap sesama manusia. Hal ini dapat diwujudkan dengan membantu orang yang membutuhkan, memberikan sedekah, dan terlibat dalam kegiatan sosial yang bermanfaat. Demikian video dari kami, semoga dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalam.